Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety dan gejala-gejala psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan Anda semoga tetap dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, serta segera sembuh atau bebas dari sensasi, ilusi maupun halusinasi yang disebabkan oleh gejala-gejala psikosomatis. Ya, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA saya yang belum sempat saya balas dan akan saya wujudkan dalam sesi saya jawab pertanyaan Anda melalui video ini. Ini sudah saya catat semua, saya tidak tampilkan di layar karena kalau saya tampilkan di layar harus mengedit dulu lama. Ya, ini saya habis upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tetapi setelah saya melakukan upacara itu, saya akan memotivasi Anda dan pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab semua, karena saya ini tugas Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, dan Harkamtibmas. Selain itu, karena saya sudah membuat channel YouTube yaitu tentang psikosomatis maupun atau anxiety atau kecemasan berlebihan, depresi dan lain-lain sebagainya, ya tentunya saya punya tugas lagi, yaitu memotivasi Anda. Selain saya memotivasi Anda, saya juga memberikan sebuah solusi-solusinya sesuai yang saya alami begitu. Kalau secara medis, terus terang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal-hal yang berbahasa medis, ya mohon maaf saya belum begitu mengerti karena saya tidak punya dasar pendidikan kedokteran. Saya hanya berbicara atau memberikan motivasi Anda sesuai yang saya alami, ya. Karena saya mengalami ini, jadi saya berani membuat channel YouTube ini begitu. Mungkin Anda saat ini menilai tentang Polri, ya. Saya lebih itu lagi, ya. Saya jelaskan lagi. Polri sekarang itu sudah berbenah, ya. Sudah berbenah, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat sudah semaksimal mungkin, ya. Kalau Anda mendengar berita-berita yang berita-berita negatif yang ada hubungannya dengan Polri, itu adalah oknum. Masih banyak Polri yang tangguh, ikhlas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Masih banyak Polri yang tangguh, yang jiwa raganya, yang profesinya itu semua itu untuk masyarakat gitu, ya. Sekali lagi, statement-statement Polri yang negatif itu mohon Anda jangan istilahnya itu mendengarkan dari sepihak begitu, ya. Itu yang perlu saya ungkapkan tentang Polri gitu. Oke, tidak panjang lebar, saya akan jawab pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan yang menarik buat saya, mungkin mewakili semuanya. Pak, saya mengalami anxiety maupun psikosomatis itu sudah 5 bulan lebih. Saya takut gila, Pak. Saya sudah minum obat psikiater, sudah ke bla 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 bla, sudah ke mana semua, tetapi sensasi-sensasi masih saya rasakan. Terutama saya terasa di dunia lain, kayak di alam mimpi. Saya makin terpuruk, Pak, mohon bantuannya. Oke, akan saya jawab, ya.
Jadi begini ya, kalau Anda itu masih punya Allah, masih punya Tuhan, masih punya keyakinan, keimanan, saya rasa tidak akan gila. Makanya saat Anda menderita yang namanya anxiety disorder maupun gejala-gejala psikosomatis, saya lebih menyarankan Anda untuk lari ke spiritual atau mengejar spiritual, atau Anda lebih pendekatan secara agama gitu ya. Salah satunya sudah saya ungkapkan, yaitu IDM, istighfar, zikir, meditasi. Terus 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Selanjutnya Anda ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati diri Anda, tiru apa-apa yang pernah saya ungkapkan itu. Setelah itu Anda boleh memodifikasi, begitu. Ya, itu jawaban saya. Anda tidak akan gila. Tetap sabar, ikhlas menerima apa adanya. Gitu ya. Tetap semangat. Anda memang tidak bisa menghentikan badai, tetapi yang bisa Anda lakukan adalah menunggu badai itu selesai. Karena badai pasti akan berlalu, gitu. Ya, tetap semangat, istighfar, zikir, meditasi, lakukan itu. Kalau Anda ingin baca Al-Quran, baca saja. Karena itu merupakan juga yang namanya zikir. Karena mengingat Allah, Al-Quran itu. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua. Pak, saya ini katanya diguna-guna. Saya tahu. Kalau sudah merasakan sensasi-sensasi anxiety maupun psikosomatis, larinya itu sudah kemana-mana. Prasangka kita sudah kemana-mana. Sudah saya jelaskan, pasti Anda merasakan yang namanya semangka. Tahu nggak semangka itu? Sedih, malas, dan banyak prasangka. Gitu. Anda tidak diguna-guna. Saya yakin itu Anda tidak guna-guna. Saya juga sempat berpikiran kayak begitu. Ya, saya dulu juga berpikiran, wah jangan-jangan saya nanti jadi orang gila. Saya ini diguna-guna. Saya juga begitu. Tapi itu tidak. Itu hanya sensasi dan ilusi yang Anda ikuti. Anda ikuti terus sensasi dan ilusi itu, Anda pikirkan terus. Ya begitu, akhirnya mengumpul. Dari pikiran turun ke perasaan, naik lagi ke pikiran. Itu terus. Gitu ya. Udah, jangan ikuti. Anda melawannya dengan yaitu pendekatan secara religi, pendekatan secara agama. Kalau Anda masih ke psikiater, ya sudah, lanjutkan minum obat dari psikiater itu. Ya, apa kata dokter Anda lakukan. Gitu ya. Saya tetap menyarankan Anda untuk ke medis juga, karena itu adalah selain ikhtiar insani juga ikhtiar keluar, begitu ya. Tetap lakukan itu. Tidak, Anda tidak diguna-guna, saya yakin, karena orang yang sudah belajar guna-guna itu kayaknya sudah tidak ada. Karena untuk katanya sih, orang yang menguasai guna-guna itu puasanya berat. Kalau menurut Jawa itu lakonane itu abot, atau melakukannya itu berat. Gitu ya. Mungkin sudah sekarang yang belajar guna-guna kayaknya sudah nggak ada deh, karena sekarang banyak yang belajar tentang HP, YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Ya udah, nggak usah percaya itu. Yang goib Anda yakini, ya, Anda yakini, Anda percaya, tetapi yang berhubungan dengan yang tidak masuk di akal itu sudahlah. Anda tidak diguna-guna, saya yakin itu. Ya, tetap semangat. Nggak ada, tidak diguna-guna. Kalau Anda masih ragu Anda diguna-guna sebelum tidur, ya baca Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, ayat Kursi. Anda tiupkan, usapkan di wajah dan ke seluruh tubuh. Itu kalau mau tidur ya, terutama ayat Kursi itu. Nah itu untuk, emang guna-guna itu ada, dulu ada, nggak tahu sekarang ya. Nah, begitu. Terus ini,
Pertanyaan lagi nih, kenapa keliengan dan sempoyongan masih saya rasakan, padahal sensasi yang lain sudah hilang? Ya, kalau sensasi-sensasi yang lain sudah hilang, misalnya Anda sudah berani, kemana-mana sudah berani, panic attack sudah tidak datang, terus yang tersisa hanya sempoyongan dan keliengan, itu sama yang seperti yang saya alami, persis. Yang terakhir saya hilangkan itu adalah sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu. Itu caranya bagaimana sudah ada di YouTube saya yang judulnya 3 sensasi anxiety yang menjengkelkan. Nah, itu sudah ada di video saya. Silahkan Anda lihat lagi, Anda ulang-ulang, yaitu yang saya lakukan. Memang sempoyongan dan keliengan itu sangat mendominasi dan terakhir hilangnya begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Medical check up bagus semua. Kenapa saya seperti sempoyongan, keliengan, takut, cemas, tidak berani kemana-mana, lebih murung, lebih nyaman murung di kamar. Nah, ini Anda tidak boleh murung di kamar. Saya yakin kamar adalah tempat ternyaman untuk Anda yang alami anxiety dan psikosomatis. Itu saya yakin, karena saya juga mengalami. Kamar itu tempat yang ternyaman. Kalau di luar misalnya sedang ngobrol sama orang, tiba-tiba sensasi panik atau apa datang, cemas, itu saya buru-buru pulang, langsung di kamar merenung, sudah itu. Nah, itu jangan Anda lakukan. Itu cukup saya yang melakukan dulu, karena saya belum tahu ilmunya. Sekarang Anda sudah tahu ilmunya. Kalau itu terjadi, jangan biasakan Anda pulang terus murung di kamar itu. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap rileks, ya, tetap rileks. Makanya saya mengajarkan olah nafas, ya. Allah, sudah rileks saja, rileks, alihkan pandangan ke yang lain, seolah-olah tidak ada apa-apa begitu. Itu ilmunya, ya. Kalau Anda ikuti terus, kalau ada apa-apa larinya ke kamar merenung. Itu Anda selamanya nanti akan begitu terus. Rubah pola pikir itu. Cara itu sudah hilangkan, ya. Saya kasih tahu ilmunya. Ilmunya itu tetap rileks, tetap bangkitkan di diri Anda. Saat ini tidak apa-apa begitu. Kan dari medical check up-nya udah bagus. Nah, Anda tidak perlu takut. Wah, jangan-jangan hilangkan kata jangan-jangan dan jangan-jangan itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak, kalau saya sedang ngobrol sama orang selalu gelisah dan cemas. Ya, itu juga saya rasakan. Memang begitu. Dulu saya kalau ngobrol sama orang hilang konsentrasi, justru malah gelisah dan cemas. Nah, kalau Anda belum tahu ilmunya, begini, ini sudah saya bahas sebenarnya. Kalau Anda sedang ngobrol sama orang, terus selalu gelisah dan cemas, usahakan Anda tetap di situ, ya, tetap di situ, walaupun apa yang diomongkan orang itu tidak perlu Anda menatap orangnya begini. Nah, mungkin Anda bisa mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan pandangan dulu, terus habis mengalihkan pandangan sudah Anda cukup rileks saja, atur napas saja, pijit-pijit tangan Anda begini. Nah, sudah. Tetapi jangan nampakkan ke orang itu kalau Anda sedang gelisah, karena kalau Anda menampakkan pada orang itu Anda gelisah, nanti orang itu pasti akan ngomong begini, loh kenapa kamu sekarang, loh kok jadi pucat kamu gini-gini, wah jangan gini kamu. Nah, nanti Anda akan takut begitu, akhirnya panic attack itu datang begitu, ya. Itu ilmunya, sebenarnya itu ilmunya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, Pak, saya kalau bangun tidur tengah malam, dada deg-degan, kaki dingin, keringat dingin keluar. Ya, itu yang sering saya alami. Dulu saya kalau bangun tidur tengah malam, ya, dada itu deg, ketakutan, keringat dingin keluar, kaki terasa dingin. Sudah panik saya itu. Saya panggil istri saya. Loh, gimana ini, gimana? Wah, sudah, saya semakin bingung. Makin bingung, makin berontak. Wah, ini gimana? Bagaimana? Nah, itu jangan Anda lakukan. Kalau Anda bangun tidur, ya, ini saya kasih tahu ilmunya, ya. Bangun tidur terus tengah malam, ya, bangun tidur tengah malam, deg-degan,
keringat dingin, kaki terasa dingin, Anda santai saja. Itu tidak apa-apa. Karena begini ya, orang tidur, ya, orang mau tidur, kalau sudah membawa beban pikiran yang berat, nah, mata itu terpejam, tetapi pikiran itu tidak istirahat. Yang istirahat mata, tetapi otak ini tidak istirahat, ya, tidak istirahat. Orang tidur itu harusnya itu otak istirahat, saraf-saraf istirahat. Tetapi karena Anda saat ini mengalami kecemasan, anxiety disorder maupun gejala psikosomatis, yang tidur, yang terpejam mata Anda, tetapi otak ini masih bekerja. Bekerja dalam arti tersimpan pikiran-pikiran yang negatif, yang pikiran yang takut-takut, yang cemas-cemas, itu masih ada di sini, bekerja. Akhirnya Anda terbangun, setelah terbangun, yaitu dada Anda deg-degan, gitu. Keringat dingin, kaki terasa dingin. Itu dari segi yang saya alami. Tapi kalau segi medis, saya tidak tahu. Karena saya berbicara berdasarkan apa yang saya alami, begitu. Nah, itu. Dan kalau Anda merasakan itu, tetap rileks, ya. Tetap Anda berbaring dulu, jangan langsung bangun, ya. Berbaring dulu, atur napas. Setelah itu, setelah 1 menit Anda duduk. Atur napas lagi. Sambil duduk atur napas selama 1 menit juga. Sudah, Anda setelah itu minum air hangat yang agak panas sedikit lah, begitu. Nah, air hangat. Tetap rileks, meditasi saat itu juga. Itu yang perlu Anda lakukan. Anda jangan kalau mengalami itu terus panik, terus kesana kemari kayak orang kebingungan. Jangan itu, ya. Kalau Anda kebingungan, panik, wah, dada Anda makin berdebar-debar. Tetapi kalau Anda tenang, emang susah, tetapi coba Anda lakukan. Dulu saya juga susah begitu, tetapi berjalannya waktu ternyata memang itu ilmunya, gitu ya. Kalau tidak tahu ilmunya, memang susah. Tetapi kalau sudah tahu ilmunya, ya itu ilmunya, begitu. Ya mungkin pertanyaan yang lain nanti akan saya jawab lain waktu ya. Nah, itu yang inti-intinya saja. Jadi Anda tetap semangat. Apa yang Anda alami itu ya, itu hanyalah yang namanya sensasi-sensasi, ilusi-ilusi. Dan sensasi ilusi itu akhirnya akan menjadi yang namanya halusinasi, seperti di dunia lain mendengar sesuatu tidak konsen, terus kayak ngambang, kayak di alam mimpi dan sebagainya. Semua itu sudah saya alami, ya. Yaitu ilmunya yaitu 3O. Olah rasa, olah nafas, olahraga. IDM, istighfar, dzikir, meditasi. Selain Anda berobat, gitu. Jangan mengandalkan obat saja, ya. Anda bisa melakukan yang namanya penyembuhan diri sendiri. Penyembuhan diri sendiri dengan apa? Dengan kekuatan pikiran, dengan olah rasa dan olah nafas. Ya. Olah rasa dibarengi dengan olah nafas. Ya. Selanjutnya Anda boleh ATM, amati diri Anda itu, amati, tiru apa yang saya ungkapkan itu, dan Anda boleh memodifikasinya, gitu. Sebenarnya simpel, tetapi memang anxiety dan psikosomatis untuk lepas dari itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, cukup gini. Tidak, ya, perlu proses dan kesabaran. Semua di dunia ini perlu proses, perlu kesabaran, begitu ya. Tetap hadapi dengan sabar. Sakit itu adalah merontokkan dosa-dosa. Dengan sakit Anda, saya yakin, lebih mendekat kepada Allah. Saya yakin itu. Tidak mungkin Anda sakit terus melakukan maksiat. Saya yakin tidak mungkin. Pasti kalau Anda sakit, larinya pasti sudah mengingat Allah itu. Itu saja memang. Anda memang tidak bisa menghentikan badai. Tetapi yang bisa Anda lakukan adalah menunggu badai itu selesai. Karena badai pasti akan berlalu. Gitu. Tetap semangat. Optimis, sabar menghadapi itu, ya. Saya ulang, pola pikir yang positif, sabar menghadapi, introspeksi diri, ikhlas menerima apa yang kita alami, begitu, ya.
ikhlas. Ikhlas sudah. Sabar dan ikhlas. Itu emang saya tidak bisa menyembuhkan Anda, tetapi saya hanya bisa memotivasi Anda, menularkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari kepada Anda semua. Karena ini berdasarkan apa yang saya alami, jadi saya tahu. Apa yang Anda rasakan, sudahlah, saya tahu semua. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.